Dalam dunia sepak bola ada klub-klub yang tumbuh dengan mitos. Misalnya AC Milan yang selalu menggunakan jersey berwarna putih di setiap laga final Liga Champions, dan juga yang dikenal karena sejarah panjangnya. Ada pula yang disegani karena konsistensinya. Tetapi di antara semua itu, ada satu klub yang selalu muncul dengan cara yang tidak terduga, dengan keberanian seorang prajurit dan misteri seorang penyair. Dia adalah Chelsea Football Club. Chelsea bagaikan hantu dalam turnamen. Chelsea bukan klub yang selalu difavoritkan. Mereka juga bukan Barcelona yang bermain indah dan Munchen yang begitu dominan di liga domestik. Tetapi entah mengapa ketika kompetisi berjalan, Chelsea selalu bisa menjadi hantu. Diam-diam naik, diam-diam melaju, dan tahu-tahu mereka mengangkat trofi. Jika tidak percaya, mari kita kembali lagi ke tahun 2012, di mana mereka tampil kurang meyakinkan di Liga Inggris. Mereka hanya duduk di papan tengah klasemen saja. Bahkan karena tampil buruk, pelatih mereka yaitu Andre Villas-Boas dipecat. Namun mereka bisa tampil sangat baik di Liga Champions dan lolos sebagai juara grup. Di fase gugur inilah magis Chelsea benar-benar ada. Babak 16 besar mereka sukses mengembalikan keadaan setelah tertinggal 3-1 di leg pertama oleh Napoli dan membalas dengan skor 4-1 di leg kedua. Mereka tanpa kesulitan saat melawan Benfica di partai perempat final. Baru di semifinal mereka mendapatkan lawan yang mustahil untuk dimenangkan, yaitu melawan Barcelona, sang juara bertahan yang dihuni oleh Lionel Messi, Xavi dan Iniesta. Tak hanya di situ, Chelsea juga baru saja mengganti pelatih mereka, dan sang pelatih baru mereka yaitu Roberto Matteo bukanlah pelatih yang hebat, apalagi harus melawan Pep Guardiola, sang pelatih jenius dan pelopor permainan sepak bola yang cantik. Leg pertama yang berlangsung di Stamford Bridge, Chelsea yang digempur 7 hari 7 malam mereka menang 1-0. Mengejutkan tentu jelas, namun mereka tetap masih belum aman karena leg kedua bermain di Camp Nou. Chelsea sekali lagi harus dipaksa bermain bertahan, bahkan mereka tertinggal 2 gol terlebih dahulu. Banyak penggemar sepak bola semakin yakin jika kemenangan 1-0 di Stamford Bridge adalah keberuntungan saja bagi Chelsea. Namun sekali lagi Chelsea memberikan kejutan setelah mereka mencetak gol lewat Ramirez. Jika skor ini bertahan, maka Chelsea yang akan dipastikan lolos ke babak selanjutnya karena unggul gol tandang. Dengan posisi tersebut, Barca terus menekan untuk mencetak gol, dan keasikan menekan mereka kebobolan di menit injury time. Fernando Torres, pemain yang dinilai pembelian gagal Chelsea, menjadi dewa penyelamat mereka. Melalui gol ikonik melewati Victor Valdes, Chelsea lolos ke final Liga Champions setelah mereka berhasil menahan imbang Barcelona 2-2 di Camp Nou. Magis Chelsea belum berakhir. Di final mereka harus menghadapi laga yang sangat berat, bahkan lebih berat jika dibandingkan dengan laga semifinal. Mereka harus melawan Bayern Munchen di final yang kebetulan laga final tersebut diadakan di stadion mereka sendiri. Saat itu tidak ada penggemar sepak bola yang menjagokan Chelsea untuk menjadi juara. Mereka jelas mengunggulkan Munchen untuk menjadi juara. Kemenangan Chelsea atas Barcelona hanya dianggap sebagai kebetulan semata. Tetapi hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Memang Munchen unggul terlebih dahulu di menit ke-83 melalui gol Thomas Muller. Tetapi sundulan Drogba di menit ke-88 menyelamatkan Chelsea dari kekalahan. Laga dilanjutkan hingga babak adu penalti. Peter Cech menggagalkan 2 penalti terakhir Munchen, dan Drogba sekali lagi menjadi pahlawan Chelsea dengan mencetak gol penalti penentuan, sekaligus menjadi gelar pertama The Blues di ajang Liga Champions. Itu bukanlah keberuntungan, tetapi adalah karakter. Chelsea adalah klub yang dibesarkan dalam tekanan. Mereka bukan klub romantis tetapi klub pejuang. Mereka tidak bermain indah tetapi seringkali bermain efektif dengan gonta-ganti pelatih, dengan pemain bintang yang keluar masuk. Namun di tengah ketidakpastian tersebut, mereka justru tumbuh menjadi pemenang. Kenapa? Karena Chelsea itu baja, dibakar berkali-kali tapi justru semakin kuat. Dan yang seperti ini bukan tipe yang mudah dikalahkan di kompetisi sistem gugur. Chelsea adalah ahli turnamen dan ahli kejutan. Banyak tim hebat di liga tetapi gugur di fase grup suatu kompetisi. Banyak yang konsisten sepanjang musim tetapi goyah saat di laga final. Tetapi bagi Chelsea, mereka tahu cara menang di momen-momen krusial. Selain Liga Champions 2012, mereka juga melakukan hal yang sama di Liga Champions 2021. Kisahnya hampir sama dengan kejadian di tahun 2012, mulai dari inkonsistennya di Liga Inggris hingga mengganti pelatih saat kompetisi masih berlangsung. Perubahan taktik bermain, pelatih baru, skuad muda dan ekspektasi rendah, mereka justru keluar sebagai juara di Eropa. Chelsea menyingkirkan klub-klub raksasa seperti Atletico Madrid, Real Madrid dan mengalahkan Manchester City di laga final.
Pada saat itu Manchester City menjadi unggulan dan mendominasi pertemuan mereka melawan Chelsea, sehingga banyak yang mengira jika City akan menang dengan mudah. Tetapi Chelsea diam-diam mematikan. Seni bertahan yang anggun, serangan yang tajam, dan permainan yang cerdas membuat tim ini sangat spesial pada waktu itu. Perubahan bukan kelemahan. Orang-orang sering mencemooh Chelsea karena gonta-ganti pelatih, tetapi sejarah justru membuktikan di saat banyak tim terpuruk karena mengganti pelatih, Chelsea justru beberapa kali juara setelah mengganti pelatih mereka. Mereka tak pernah takut untuk mengambil keputusan yang sulit, karena di Stamford Bridge yang diutamakan bukan narasi indah, tetapi hasil, kemenangan, dan trofi. Itulah sebabnya tim ini tak pernah diprediksi dan selalu menjadi berbahaya. Paling baru, Chelsea bisa kembali lagi mengejutkan dunia. Musim 2024-2025, mereka sedang membangun skuad dengan pelatih baru dan banyak pemain muda baru. Di Liga Inggris mereka bisa finish di papan atas. Mereka juga bisa menjuarai Liga Konferensi. Trofi tersebut memang penting, tetapi bukan hal yang harus diwajarkan untuk tim sekelas Chelsea, karena itu adalah kompetisi kasta ketiga di tanah Eropa. Chelsea baru menunjukkan kehebatannya di ajang Piala Dunia antar klub. Kompetisi baru, semangat baru, dan wajah skuad yang baru membuat Chelsea sangat serius di kompetisi ini. Mereka sempat kalah di babak grup saat melawan Flamengo, tetapi setelahnya perjalanan mereka sangat lancar dan tanpa hambatan. Jika ada yang bilang beruntung karena melawan tim-tim semenjana, maka Manchester City yang kalah dari Al Hilal dan Inter Milan yang kalah dari Fluminense sangat lebih buruk daripada Chelsea. The Blues bisa melaju ke final bukan hanya sekedar beruntung, tetapi mereka bermain sangat bagus dan disiplin. Lagi-lagi di final Chelsea tidak diunggulkan. Melawan PSG, sang tim terbaik di dunia saat ini, jelas sangat tidak diunggulkan. Sebelum pertandingan banyak yang mengolok-olok Chelsea akan kalah dengan mudah. Ya, itu sangat wajar karena memang PSG bisa mengalahkan Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Inter Milan, Munchen, dan City dengan skor yang sangat telak. Tapi sekali lagi, Chelsea adalah Chelsea, di mana mereka selalu memiliki pemain-pemain ajaib di momen yang tepat. Chelsea menang 3-0 saat melawan PSG. Kalian tak salah dengar, Chelsea menang 3-0 melawan PSG. Dengan hasil ini, Chelsea menjadi tim paling lengkap di dunia untuk saat ini. Chelsea memiliki sesuatu yang tidak bisa diukur dengan statistik. Itu adalah DNA kompetisi. Mereka tahu kapan harus menggigit dan kapan harus diam, lalu diam-diam menyengat. Tak semua klub punya insting seperti ini. Mereka adalah pemburu bukan penyair, dan di medan pertempuran seperti Liga Champions atau Piala FA, Chelsea adalah tim yang harus diwaspadai. Chelsea bukanlah klub dengan sejarah 100 tahun seperti Manchester United ataupun Liverpool, tetapi sejak era Abramovich hingga sekarang mereka memiliki tradisi baru, yaitu tradisi untuk menjadi pemenang. Anak-anak muda yang menyaksikan sepak bola sejak 2000-an tahu bahwa Chelsea adalah klub yang tumbuh besar di generasi mereka, dan ini sangat penting karena generasi juara akan mewariskan mental juara. Jika kamu bertaruh, mungkin kamu tidak akan memilih Chelsea. Tetapi jika kamu melihat sejarah, maka mereka sering menjadi pembunuh raksasa. The Blues tak butuh status unggulan untuk menjadi juara. Mereka hanya butuh satu hal, yaitu kemenangan. Dan saat kemenangan itu datang, mereka akan menyambar dengan segenap kekuatan, tanpa banyak bicara, tanpa banyak gaya. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan Chelsea. Jadi jika tahun ini kalian melihat Chelsea di posisi tengah atau tertatih-tatih di awal musim, jangan menghapus nama Chelsea dari daftar kandidat meraih juara, karena Chelsea adalah tim yang bisa menyala saat tidak ada yang memperhitungkan, dan dalam dunia sepak bola tim seperti inilah yang paling berbahaya.